Baik, baik. Nah, kalau di dalam keterangannya di kepolisian memang mereka mengatakan bahwa selama mengajar di Yusuf Mansur itu gajinya selalu tersendat-sendat ya kan, Iya. dan tidak dibayar pada saat sesuai dengan misalnya harus dibayar tanggal 25 tuh baru ada sebagian, Hmm, mungkin dibayar iya, iya. sepersekian dulu, nanti sepersekian. Jadi mereka tidak full, karena mereka tidak full dan mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga ya, anak-anak, kemudian orang tuanya, lalu mereka berinisiatif mengundurkan diri dan kembali ke Jawa Tengah mengajar Hmm, di sana, Mas. Kebetulan di hmm, sana mereka dapat tempat mengajar yang lebih bagus Sebagai begitu karyawan alasannya. swasta ya, karyawan swasta, namun ada kemarin pengakuan dari salah satu yaitu Bu Asri itu, mereka katanya mantan guru daku. Waduh, ini guru daku jadi Mantan korban. guru daku, kemudian di dalam kwitansinya juga tertulis ustazah begitu ya. Oh, oke. Nah, namun saat ini sudah resign dan mereka kembali ke Kasus kampung. ini atau gimana? Saya tanya kemarin karena mereka tersendat-sendat ya gajinya. Aduh, aduh. Jadi ketika mereka masih di daku itu gajinya tersendat-sendat, Iya, kemudian tidak lancar sebagaimana mestinya ya, karyawan Iya, iya. sebagai mestinya. Kalau karyawan sebagai mestinya, sebagaimana mestinya tentu misalnya setiap bulan tanggal 1 atau tanggal Iya, iya, 25 itu rutin, tapi menurut pengakuan mereka kemarin itu karena tidak lancarnya gaji itu, terus kemudian memang ada tawaran di kampung halamannya untuk menjadi guru itu, sehingga mereka lebih bagus resign di sini dan pulang kampung sekalian sekalian menjaga orang. Jangan petenteng-petenteng flexing kemana kemari, pamer saham ini saham itu, pamer punya bisnis PB Haji Slamet, Mas Mono, kemudian warung steak ya. Itu juga kerugian dari para korban itu nggak sebanding ya dengan misalkan satu cabang saja, satu cabang misalnya warung steak misalkan dijual ya untuk membayar istilahnya kerugian dari para korban itu nggak ada sebanding gitu Pak ya. Iya, Tapi ya itu tadi. Oke, baik Pak Zeni. Terima kasih Pak. Pak Zeni, ini mengenai perbincangan kita yang beberapa hari minggu kemarin Pak. Ini soal ada salah seorang pengajar di Daku Pak yang mengatakan bahwa gajinya itu tersendat. Ini kan harapannya saya bisa komunikasi langsung dengan pihak ini Pak, pihak guru ini Pak. Tetapi karena keterbatasan akses mungkin hanya keterangan Pak Zeni saja gitu Pak. Apakah boleh saya publikasikan begitu Pak? Nanti Pak. Ah, dihubungi saja Mas. Baik, baik, Dihubungi saja kalau mereka bersedia ya monggo silahkan begitu Mas. baik, Jadi saya tidak membatasi boleh atau tidak membatasi. Saya mempersilahkan Mas Haji saja untuk menghubungi yang bersangkutan langsung Mas begitu. baik, baik. Kalau di dalam keterangannya di kepolisian memang mereka mengatakan bahwa selama mengajar di Yusuf Mansur itu gajinya selalu tersendat-sendat ya kan, Iya. dan tidak dibayar pada saat sesuai dengan misalnya harus dibayar tanggal 25 tuh baru ada sebagian, mungkin Hmm, dibayar iya, iya. sepersekian dulu, nanti sepersekian. Jadi mereka tidak full, karena mereka tidak full dan mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga ya, anak-anak, kemudian orang tuanya, lalu mereka berinisiatif mengundurkan diri dan kembali ke Jawa Tengah mengajar Hmm, di sana, Mas. Kebetulan hmm, di sana oke. mereka dapat tempat mengajar yang lebih bagus begitu alasan Baik, mereka, Mas. ya, baik, baik, Pak. Ya, dan guru ini ya mantan pengajar dari Daku ini salah seorang korban Kesal Mansur juga Pak. Dan yang tidak kalah cerdiknya ini bagaimana proses Yusuf Mansur dalam janjinya mengatakan akan mengembalikan uang dari para korban ini juga tidak disertai dengan suatu perjanjian bentuk apapun gitu ya, perjanjian di atas mantra hitam putih yang nantinya jika terjadi sesuatu kan ini korban bisa menggugat di pengadilan secara perdata ya, tetapi ya itu tadi ini berarti sudah direncanakan sebelumnya gitu Pak. iya. Supaya tidak berkutik ini para korban ini. Ya, jadi kalau take over yang benar itu adalah ketika mereka mau ngambil tentu ada perjanjian antara dengan Yusuf Mansur kan begitu. Kemudian lalu Yusuf Mansur ingin menyelesaikan kepada
para konsumen, lalu mereka membuat perjanjian dengan benar. Ya setidak-tidaknya di bawah tangan yang disaksikan oleh orang banyak. Tapi kalau mau bener ya dibawa ke notaris perjanjiannya itu kan. Notaris, tapi lagi-lagi juga enggak, karena ya memang tujuan mengembalikan itu bukan mereka ingin mengembalikan secara keseluruhan. Faktanya sampai dengan saat ini kan schedule-nya juga nggak berjalan dengan baik kan, tidak berjalan, artinya tidak terpenuhi secara keseluruhan, sehingga masuklah menjadi laporan pidana di Polda Metro Jaya ini. Baik, gitu. baik, oke. Pak Zeni, kalau yang sebelumnya ini ada yang berasal dari berbagai kalangan, Pak. Ada yang ojol, satpam, yang masih besar. Kemudian yang tiga ini yang kemarin baru di BAP itu profesinya sebagai apa saja gitu, Pak? Jadi rata-rata mereka berprofesi sebagai karyawan swasta ya. Karyawan swasta, namun ada kemarin pengakuan dari salah satu, yaitu Bu Asri itu, mereka katanya mantan guru daku. Waduh, ini guru daku. Mantan guru daku, kemudian di dalam kwitansinya juga tertulis ustazah begitu ya. Oh, okay. Namun saat ini sudah resign dan mereka kembali ke kampung dan menjadi guru di kampung sana di Jawa Tengah, di Blora. Nah, ini alasan resign apa jangan-jangan terkait dengan kasus ini atau gimana? Saya tanya kemarin karena mereka tersendat-sendat ya gajinya. Aduh. Jadi ketika mereka masih di daku itu gajinya tersendat-sendat, kemudian tidak lancar sebagaimana mestinya ya, karyawan sebagai mestinya. Kalau karyawan sebagai mestinya, sebagaimana mestinya tentu misalnya setiap bulan tanggal 1 atau tanggal 25 itu rutin, tapi menurut pengakuan mereka kemarin itu karena tidak lancarnya gaji itu, terus kemudian memang ada tawaran di kampung halamannya untuk menjadi guru itu, sehingga mereka lebih bagus resign di sini dan pulang kampung sekalian menjaga orang tuanya yang sudah sepuh begitu. Masya Allah, ini baru lagi terungkap, teman, ternyata juga korban dari CVK KCL Mansur juga ada yang berasal dari kalangan dari guru di Dagu, yang notabene adalah pondok pesantren Yusuf Mansur sendiri ya. Ini sangat disayangkan ya, di mana Dagu ini kan juga dikenal sebagai salah satu pondok dengan biaya yang cukup mahal gitu ya, dan juga apa namanya ya, ini Dagu salah satu alat yang menjadi jualan Yusuf Mansur ya, ketika di berbagai tempat kemudian menawarkan investasi di Jebel Batubara gitu ya. Iya, jadi Daku ini adalah pondok pesantren Darul Quran ini di dalam perkara nomor 28 itu kan juga sebagai turut tergugat, kemudian di perkara nomor 147 PN Bogor juga sebagai turut tergugat, kemarin juga ada gugatan walaupun dicabut, itu juga Daku sebagai tergugat malahan di sana. Jadi selama ini Yusuf Mansur kalau pergi kemana-mana yang dijual adalah pondok pesantren gitu. Jadi untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pengembangan pondok pesantren, untuk lembaga pendidikan dan sebagainya, sehingga orang diiming-imingi bahwa apa yang kita salurkan, apa yang diminta oleh mereka itu semuanya untuk pondok pesantren. Tetapi kan bertolak belakang setelah kita tahu yang mana Daku juga bukan lembaga pendidikan yang berayat dan murah kan begitu. Tidak cukup mahalnya juga, tidak kurangan kan, artinya mahal lah begitu. Ternyata juga di dalamnya ternyata menurut pengakuan Bu Asri kemarin gajinya selalu tersendat dan begitu, sehingga mereka tidak punya kepastian gaji, sehingga mereka ya mending keluar dan mencari tempat ngajar di tempat lain gitu. Nah, ini yang konon katanya dalam beberapa, ya hampir semua kajian gitu ya, beberapa kajian itu yang berdasarkan kesaksian misalnya Mas Sunandar, Maltiji gitu. Nah, ini hasil dari pengumpulan cincin gitu kan, ada motor, ada mobil, ini larinya kemana? Ini katanya dibawa ke pondok pesantrennya, ini ternyata kok malah gurunya ini juga gajinya itu tersendat gitu Pak ya. Berarti memang tabiat gitu Pak ya, bukan hanya karyawan sendiri di Paitren ya, kemudian perkara di KCL Mansur, Batubara, ini pun juga tersendat gurunya sendiri ya, guru pengajar di Dagu sendiri ya. Misalkan dulu juga sempat katanya mengakusisi Persika Karawang ya, kalau tidak salah ya, itu juga gaji pemain dan
pelatih kalau tidak salah itu juga tersendat. Ini berarti memang itu sudah tabir Yusuf Mansur gitu Pak ya? Ya menurut saya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan praktek kenyataan lah begitu. Seharusnya ketika mereka menarik misalnya dari investasi batubara, kota wisata, mereka menarik bahwa ini kita sedang bangun pondok pesantren, kemudian untuk operasional pondok pesantren dan lain sebagainya, daku ya yang dimaksud. Tentu yang ngaji di sana seharusnya gratis dong, tidak perlu bayar. Lah kalau dari tempat lain juga ditarik untuk uang sedekahnya untuk daku, terus kemudian murid yang di sana wali muridnya juga harus bayar, berarti double dong. Seharusnya ketika ini double, seharusnya sejahtera, bukan hanya sejahtera saja, sejahtera, baik itu muridnya maupun guru-gurunya. Tapi kenyataannya kan tidak sesuai dengan yang dikatakan Bu Astri, itu kan selalu tersendat, artinya tidak sejahtera kan. Perlu kita pertanyakan nih, uang yang didapat dari wali murid untuk apa, terus kemudian yang didapat dari sedekah untuk apa. Itu perlu kita pertanyakan. Dan sesuai dengan pengakuan Yusuf Mansur kan mereka selaku pemilik daripada Stick and Shake, kemudian bebek Slamet, kemudian ayam bakar atau ayam goreng Mas Mono kan begitu. Jadi menurut saya ya tentu ada penyelewengan kalau melihat fakta-fakta ini kan begitu. Sesuai dengan analisa kita ya, analisa yang kita tidak tahu, tapi yang sebenarnya ya Yusuf Mansur dan Kronina yang harus bisa menjelaskan itu gitu. Saya kira ini juga ya tidak sebanding ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak ora sumbut gitu ya, dengan flexingnya kemana-mana, mengatakan punya aset di mana-mana, punya saham di mana, tetapi bayar tenaga karyawannya sendiri aja tersendat ya, kemudian bergaya sok pahlawan ingin mengganti kerugian dari para korban, ini ternyata juga cuman dicicil beberapa kali saja terus langsung hilang begitu saja. Langsung hilang dan tidak ada tindak lanjutnya. Iya, tidak sebenarnya dengan flexingnya begitu ya. Ya, dan juga di Instagramnya kemudian menjual amalan pelunas hutang gitu ya, tetapi dirinya sendiri bermasalah dengan berbagai macam hutang dengan banyak orang gitu Pak ya. Iya. Ya itulah, nanti masyarakat kan bisa menilai. Artinya masyarakat apa yang diucapkan Yusuf Mansur itu sesuai dengan kenyataan atau tidak, itu silahkan masyarakat yang menilai lah. Kita hanya ya sesuai dengan dokumen yang ada, dan ini ada korbannya, dan mereka mengatakan bahwa ada campur tangan Yusuf Mansur ketika mereka akan melakukan upaya hukum, dan saat ini kita tangani, sudah kita buat laporan, dan dari 23 sudah 15 orang yang diperiksa, tinggal 8 lagi. Mudah-mudahan segera para korban-korban ini diperiksa semuanya, dan nanti selanjutnya terlapor diperiksa. Nah, nanti perkembangan dari hasil pemeriksaan itu kemana, ini kan biar menjadi jelas dan terang juga. Kalau Yusuf Mansur terlibat ya biar terang dan jelas, tetapi ketika Yusuf Mansur tidak terlibat juga biar terang dan jelas gitu. Jadi memang harus melalui upaya hukum kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Zeni. Ya teman-teman ya, tadi sudah disampaikan, alhamdulillah ya, ternyata ini baru kemarin sudah ada 3 korban lagi yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk di BAP gitu Pak ya. Semoga segera menyusul ini 8 yang lainnya, kemudian juga pihak-pihak terlapor ini juga perlu diperiksa supaya terang benderang gitu ya, kaitannya antara Arab dengan Yusuf Mansur ini, perannya masing-masing seperti apa begitu ya, dan juga kalau terbukti bersalah ya segera ditangkap gitu ya, dan juga diberikan hukuman sesuai hukuman yang berlaku, aturan yang berlaku. Betul, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, artinya konstitusi lah begitu. Baik. Mungkin ada yang ingin sebenarnya lagi Pak? Cukup saya kira, cuman saya berharap sih ketika memang ini kan sebenarnya dari awal korban Yusuf Kaisal Mansur ini kan sebenarnya ada hampir 50-an lah yang sudah menghubungi saya. Cuman kan dokumen-dokumen yang bisa mereka lengkapin itu baru 23, sehingga 23 inilah ketimbang nanti nunggu yang lainnya lama, 23 ini bikin laporan. Kalau memang masih nanti yang tertinggal itu masih menginginkan hak-hak mereka kembali, ya kita dampingi juga, kita kasih
kita advokasi juga, kita dampingi untuk buat laporan begitu. Oke. Agar ya hak-hak mereka kembali, kemudian perkaranya menjadi jelas dan terang. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih Ya. Pak Jeni. Ya, teman-teman, itu tadi alhamdulillah semoga Polda Metro Jaya bergerak cepat ya menangani proses ini, proses pidana terhadap Syah Mansur ini, dan juga kita dorong Yusuf Mansur ini segera bertanggung jawab gitu ya terhadap janji-janjinya kepada para korban gitu ya. Jangan petenteng-petenteng flexing kemana kemari, pamer saham ini saham itu, pamer punya bisnis PB Haji Slamet, Mas Mono, kemudian warung steak ya. Itu juga kerugian dari para korban itu nggak sebanding ya dengan misalkan satu cabang misalnya warung steak misalkan dijual ya untuk membayar istilahnya kerugian dari para korban itu nggak ada sebanding gitu Pak ya. Iya, Tapi ya itu tadi. Ini dari 23 itu sekitar ada 21-an miliar lah. Ya. Artinya kalau memang di sana di take over Yusuf Mansur dan ingin mengembalikan dan mereka memang punya itikat baik, saya kira tidak berat lah untuk mengembalikan ini. Agar perkaranya juga cepat selesai dan membersihkan nama Yusuf Mansur juga kan. Kalau mereka bertanggung jawab penuh kan mengembalikan. Apalagi uang-uang JPN itu dikembalikan lebih bersih lagi kan betul, gitu. Pak. Ya, ini bukan hanya tapi Mansur saja, ini kita harap juga mengembalikan uang-uang korban dari bisnis-bisnis investasi yang lain gitu Pak ya. Misalkan batubara, patung usaha dan lain gitu Pak ya. Oke, cukup itu Pak. Baik, cukup. Ya, baik teman-teman, saya Haji dan Pak Jeni dari Kota Wisata Jember mengucapkan terima kasih. Kita tunggu kabar Pak Jeni selanjutnya. Baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.